warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjudul Teori Kognitif ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya, Rahma Syifa Rangkuti, akan menjelaskan pengertian dari teori kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Pada teori kognitif ini menjelaskan belajar adalah perubahan proses mental internal seseorang dalam upaya untuk memahami dunia eksternal. Salah satu prosesnya yaitu seperti pemberian tugas dari yang sederhana menuju ke kompleks. Perspektif teori kognitif ini yaitu belajar adalah proses perubahan struktur mental seseorang yang memiliki daya serap untuk menunjukkan perubahan sikap perilaku. Struktur mental di sini yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, keyakinan, dan mekanisme pembelajaran. Menurut para ahli yang memiliki jiwa aliran kognitivis, tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Oja Fitria akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi teori kognitif. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Faktor hereditas atau keturunan ini dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, yang berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor keturunan ini sangatlah berpengaruh karena ia itu merupakan bawaan atau warisannya dari lahir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh faktor lain. Yang kedua ada faktor lingkungan, di mana faktor ini dipelopori oleh John Locke yang berpendapat bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas yang bersih dan juga belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat John Locke juga, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Banyak sekali kita lihat orang sukses yang berasal dari latar belakang orang tua yang tidak berpendidikan tinggi, karena ia itu banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misal dia rajin belajar dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang ingin maju yang tidak gampang menyerah. Ketiga ada faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankannya fungsi masing-masing. Kematangan ini membuka kemungkinan untuk perkembangan, sedangkan kalau kurang hal itu akan membatasi secara luas prestasi kognitif. Yang keempat ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Nah, pembentukan di sini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama pembentukan sengaja yaitu sekolah formal. Yang kedua pembentukan tidak sengaja yang dipengaruhi oleh alam sekitar. Yang kelima ada minat dan bakat. Minat yaitu lebih mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih baik. Adapun bakat yaitu kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih lagi agar dapat terwujud. Nah, bakat seseorang ini akan memengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Dan yang keenam, faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Nama saya Maulida Makfira, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori perkembangan belajar. Yang pertama ada teori Piaget. Teori ini membahas tentang bagaimana
munculnya dan diperolehnya skemata atau skema tentang seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Kemudian, teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Dalam teori Piaget ini, perkembangan dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan sensori motor. Tahapan ini berkisar antara 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan sensori motor ini, pengalaman diperoleh melalui gerakan fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori atau koordinasi alat indera. Kemudian yang kedua adalah tahapan praoperasional. Tahapan ini berkisar antara 2 tahun sampai 7 tahun. Menurut Piaget, tahap praoperasional adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Tahap ini berkisar antara 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah mampu memahami konsep kekekalan, mampu mengklasifikasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu berpikir reversibel. Kemudian yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap ini berkisar antara 11 tahun sampai dewasa atau seterusnya. Pada tahap ini diperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Pada teori Piaget, proses perkembangan dibagi menjadi 2, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan penggantian dan pengubahan skema akibat adanya informasi yang baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Contoh asimilasi dapat kita lihat ketika seorang anak melihat burung kenari dan kemudian memberinya label sebagai jenis burung. Jadi dia beranggapan bahwa semua burung itu sama seperti burung kenari. Untuk contoh akomodasi, misalnya seperti anak tersebut yang beranggapan bahwa semua burung itu sama, dia kemudian berjalan-jalan ke kebun binatang. Saat dia ke kebun binatang, dia melihat seekor burung unta. Jadi dia harus mengubah tanggapannya menjadi seekor burung itu tidak sama, seekor burung itu juga ada yang berbeda. Seperti layaknya burung unta yang memiliki tubuh yang bertolak belakang seperti burung kenari. Jadi, melalui proses asimilasi dan akomodasi tersebut, sistem kognisi seseorang dapat berubah dan berkembang sehingga dapat meningkat dari satu tahap ke tahap di atasnya, agar dapat mencapai keseimbangan antara struktur kognisinya dengan pengalamannya di lingkungan. Dengan demikian, kognisi seseorang berkembang bukan karena menerima pengetahuan dari luar secara pasif, melainkan orang tersebut yang secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Teori Brunner. Brunner menyatakan bahwa belajar akan lebih berhasil jika proses pengajaran anak diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terkait dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terikat antara konsep-konsep dan struktur-struktur tersebut. Anak harus aktif dalam proses belajar agar anak dapat mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, sehingga anak akan paham mengenai materi yang harus dikuasainya itu. Teori belajar Brunner dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga adalah simbolik. Tahap enaktif adalah tahap di mana siswa belajar dengan memanipulasi gambar atau objek konkret. Tahap ikonik adalah tahap di mana siswa belajar menggunakan gambar. Sedangkan tahap simbolik adalah tahap di mana siswa belajar dengan manipulasi lambang atau simbol. Brunner tidak mengembangkan suatu teori belajar yang sistematis. Yang penting baginya adalah bagaimana seseorang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif. Dan inilah inti dari belajar menurut Brunner.
Yang menjadi dasar Brunner adalah pendapat Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif dalam belajar di kelas. Untuk itu, menurut Brunner, murid mengorganisir bahan yang dipelajari dalam bentuk akhir. Teori ini disebut dengan discovery learning, atau dengan kata lain, bagaimana seseorang dapat memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif. Ada 4 dalil yang ditemukan oleh Brunner ketika melakukan pengamatan. Yang pertama adalah dalil penyusunan. Dalil ini menyatakan bahwa jika anak ingin mempunyai kemampuan menguasai konsep, definisi, teorema, atau semacamnya, maka anak harus dilatih untuk melakukan penyusunan representasinya. Artinya, jika anak aktif dan terlibat dalam kegiatan mempelajari konsep yang dilakukan dengan jalan memperlihatkan representasinya tersebut, maka anak akan lebih memahaminya. Yang kedua adalah dalil notasi. Notasi memiliki peranan penting dalam penyajian konsep. Penggunaan notasi dalam menyatakan sebuah konsep tertentu haruslah disesuaikan dengan tahap perkembangan mental anak. Penyajiannya dilakukan dengan pendekatan spiral, di mana setiap ide-ide matematika disajikan secara sistematis dengan menggunakan notasi-notasi yang bertingkat. Yang ketiga adalah dalil kekontrasan dan keanekaragaman. Pengontrasan dan keanekaragaman sangatlah penting dalam melakukan pengubahan konsep dipahami secara mendalam, membutuhkan contoh-contoh yang banyak, sehingga anak mampu mengetahui karakteristik dari konsep tersebut. Dan yang terakhir adalah dalil pengaitan. Dalam matematika atau ilmu eksak lainnya, konsep yang satu memiliki hubungan yang erat dengan konsep yang lainnya, bukan hanya dari segi isi, tetapi juga dari segi rumus yang digunakan. Materi yang satu menjadi prasyarat bagi materi selanjutnya, ataupun konsep yang satu dibutuhkan untuk mempelajari konsep selanjutnya. Saya Gita Dwi Ramadhani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif Gestalt. Teori kognitif Gestalt menyatakan bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dalam suatu keseluruhan dan insight merupakan inti dari belajar. Pada pokoknya, psikologis Gestalt selalu memberi penekanan pada totalitas atau keseluruhan, bukan pada bagian-bagian berbeda, dengan kaum behavioral yang berpendapat bahwa belajar adalah pengalaman empiris. Maka menurut Gestaltis, belajar adalah fenomenal kognitif. Maka menurut aliran ini, remedial atau pengulang-ulangan materi bukanlah hal yang penting, walaupun belajar dengan insight atau wawasan juga dapat diulangi. Contoh, pengulang-ulangan dalam melakukan latihan soal-soal UN membuat siswa mungkin dapat menjawab soal saat ujian berlangsung. Namun, belum tentu ia dapat memahami substansi soal, sehingga bila soal keluar soal yang berbeda dengan rumus yang sama, belum tentu siswa tersebut dapat menyelesaikan soal tersebut. Tokoh ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal seperti penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian, dan juga guru harus memperhatikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memiliki kesiapan intelektual siswa. Dan juga guru harus mampu mengatur suasana kelas agar siswa termotivasi untuk belajar. Baiklah, selanjutnya ada teori kognitif field dari Lewin. Teori medan atau field theory, Lewin mengungkapkan bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka di situ timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar tersebut telah tercapai. Maka setelah
Setelah itu, siswa akan masuk ke dalam medan baru atau tujuan yang baru. Demikian pula dengan seterusnya. Menurut Lewin, belajar terjadi akibat adanya perubahan struktur kognitif. Di sini perubahan kognitif adalah hasil dari dua macam kekuatan, yaitu struktur medan kognitif dan motivasi internal individu. Apabila seseorang belajar, maka ia akan tambah pengetahuannya. Artinya, tahu lebih banyak daripada sebelum ia belajar. Dan yang terakhir, ada teori belajar bermakna menurut Ausubel. Menurut Ausubel, ada dua jenis belajar. Yang satu, ada belajar bermakna atau meaningful learning, dan ada belajar bermakna atau rote learning. Di sini, belajar bermakna yaitu suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur informasi atau pengertian yang sudah dipunyai oleh seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Seorang ahli psikologi pendidikan, Ausubel, menaruh perhatian besar pada siswa di sekolah dengan memperhatikan atau memberikan tekanan-tekanan pada unsur kebermaknaan dalam belajar melalui bahasa atau meaningful verbal learning. Maka, menurut Ausubel, supaya proses belajar siswa menghasilkan sesuatu yang bermakna, tidak harus siswa menemukan sendiri semuanya. Malah, apabila siswa tersebut mencari sesuatu sendiri tanpa mengetahui sesuatu atau dia kurang mahir, siswa tersebut maka akan banyak menebak dan mencoba-coba saja tanpa menemukan sesuatu yang sungguh berarti baginya. Seandainya siswa tersebut sudah ahli dalam mengadakan penelitian untuk menemukan kebenaran baru, bahaya tersebut tidak akan muncul. Tetapi jika siswa tersebut belum ahli, maka bahaya tersebut akan muncul. Belajar dikatakan menjadi bermakna atau meaningful learning yang dikemukakan oleh Ausubel adalah bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Maksudnya, kognitif pada keyakinan bahwa peserta didik aktif dalam upaya untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Pembelajar melakukan lebih dari sekedar menanggapi. Mereka mencari informasi yang membantu mereka dari jawaban pertanyaan demi menghasilkan pengetahuan yang baru dan perubahan sikap mereka dalam menanggapi peningkatan pemahaman. Yang kedua, pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung apa yang mereka ketahui. Maksudnya, dalam usaha mereka untuk memahami bagaimana di dunia bekerja, peserta didik menafsirkan pengalaman baru berdasarkan apa yang mereka ketahui dan percaya. Sebagai contoh, sering anak-anak tetap percaya bahwa bumi ini datar, bahkan setelah guru menjelaskan bahwa adalah sebuah bola. Beberapa anak kemudian menggambarkan permukaan datar seperti di dalam atau di atas bola. Mereka beranggapan bahwa orang tidak dapat berjalan di atas bola. Dan ide dari permukaan yang datar tadi, anak-anak mengetahui dan memahami. Ide untuk membantu mereka menjelaskan bagaimana orang dapat berdiri atau berjalan. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Maksudnya, belajar tidak berlaku seperti tape recorder.
merekam dalam ingatan mereka dalam bentuk di mana saja, seperti di kertas. Guru mengatakan kepada mereka atau apa yang mereka baca. Sebaliknya, mereka menggunakan apa yang telah mereka ketahui untuk membangun pemahaman tentang apa yang mereka dengar atau membaca yang masuk akal bagi mereka. Dalam upaya mereka untuk membuat informasi yang baru, yang dimengerti, maka secara dramatis dapat memodifikasikan itu. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Maksud kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang atas kapasitas untuk menunjukkan perilaku yang berbeda. Struktur mental dapat diartikan bahwa perubahan termasuk tujuan, keyakinan, skema, harapan, dan lain-lainnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayana Purma. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Dan saya akan membahas hubungan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Hubungannya itu seperti kita lihat, psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak dapat ditentukan oleh stimulus yang berada pada luar dirinya, melainkan yang ada pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan oleh proses internal dalam berpikir, yaitu proses pengelolaan informasi. Oleh karena itu, teori belajar kognitif menekankan pada cara-cara seseorang untuk menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan pengetahuan yang telah ada diperoleh oleh dirinya dan disimpan dalam pikirannya secara efektif. Baik, selanjutnya penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Terdapat 4, yaitu yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, melainkan siswanya yang harus lebih aktif. 2, bahan pembelajaran dan metode pengajaran harus menjadi pusat utama. Ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didiknya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu belajar harus berpusat pada peserta didik, karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Baik, selanjutnya aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran ilmu kimia. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengamatan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Sehingga tahapan-tahapan tersebut bisa kita terapkan dalam pembelajaran kimia. Contohnya seperti metode ilmiah, yaitu melalui keterampilan menemukan, yaitu mengamati, mengukur, mengklasifikasi, mengajukan pertanyaan, menduga, mengidentifikasi, dan lainnya. Dan di dalam ilmu kimia berisi sejumlah fakta yang meliputi nama orang, tanggal, perkembangan sejarah, dan penemuan atau penciptaan. Maka dalam teori kognitif didapatkan sejumlah besar informasi mana yang seharusnya dipakai dan harus diputuskan oleh seorang tenaga pengajar. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.